البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita selanjutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, itulah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 229, yang mana ayat yang ke 229 ini masih sambungan daripada ayat berkaitan masalah perceraian, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima iftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perceraian itu atau talak itu ada dua jenis, dalam artian atau ada dua kali. Ini maksudnya perceraian yang masih raj'i itu ada dua kali. Talqah wahidah sama talqah tsaniyah. Perceraian yang pertama sama perceraian yang kedua itu masih bisa balik. Nah, barakallahu fikum, masih bisa balik kembali. Ada setelahnya nanti talqah salisah, perceraian yang ketiga tersebut yang dikenal dengan talak bain, tidak bisa balik lagi kecuali dengan syarat harus dinikahi oleh laki-laki lain. Kemudian pernikahan tersebut pun bukan didasari karena untuk mentahlil. Tahlil itu namanya adalah tipu muslihat. Jadi sengaja menikahi satu pekan kemudian diceraikan agar bisa balik kepada suami yang pertama, itu enggak boleh. Jadi benar-benar na barakallahu fikum ada laki-laki lain yang menikah dengan perempuan tersebut bukan karena untuk apa? Bukan intinya untuk membuat hilah ya. Hilah dalam artian untuk menghalalkan suami yang pertama, tapi benar-benar ingin menikahi dan menjadi suaminya, suami yang sah. Nah, sampai kapan? Allah alam, yang jelas kalau itu enggak bercerai ya udah tetap suaminya. Tapi kalau namanya tahlil itu dia cuman sengaja bersekongkol antara suami yang pertama dengan laki-laki tersebut. Nah, laki-laki itu agar menikahi istrinya 1 pekan, 2 pekan, diceraikan agar bisa balik pada suami yang pertama, itu dilarang. Namanya tahlil namanya. Paham belum? Jadi laki-laki tadi menikahi mantan istri tersebut semata-mata agar apa? Untuk main hilah. Paham ya? Dalam artian untuk mencari alasan agar apa? Agar bisa balik pada suami yang pertama. Paham ya? Jadi suami pertama sudah bersekongkol dengan laki-laki tersebut agar laki-laki itu menikahi mantan istrinya 1 pekan diceraikan. Kan berarti kan sudah dinikahi laki-laki lain. Ini namanya tahlil. Ini dilarang. Nah, jadi benar-benar pernikahan itu, pernikahan tersebut dilaksanakan bukan dengan cara tahlil tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Naam. Kemudian fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Nah, kemudian ketika tolak tersebut, tolak raj'ah atau tolak raj'i 2 kali tersebut terjadi, maka nanti setelah itu masa iddahnya ada kemungkinan mau balik atau tidak. Nah, yaitu menahan istri tersebut dengan cara yang baik dan juga harus baik dalam barakallahu fikum kekeluargaannya setelah kembali pada istri
istrinya. Naam. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, dan tidak halal bagi kalian, tidak diperbolehkan bagi kalian mengambil dari harta yang telah kalian berikan kepada mereka, maksudnya maharnya. Nah, diambil itu enggak boleh. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau khawatir kedua-duanya apa? Tidak mampu untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menunaikan hak-haknya, boleh diambil nanti. Kita lihat nanti. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi ma iftadat bih. Nah, maka jika kalian khawatir, kalau seandainya kedua-duanya, maksudnya kalian itu para wali ya, kalau para wali tersebut khawatir kedua-duanya suami istri tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah dan tidak ada dosa suami istri tersebut, barakallahu fikum, atau istri mengembalikan seluruh mahar yang dulu pernah diberikan kepada wanita tersebut. Maksudnya wanita tersebut minta khulu'. Paham ya? Kalau misalkan kedua-duanya tetap enggak bisa bersatu lagi, berkumpul dengan baik, maka berhak istri tersebut misalnya mengembalikan maharnya. Maksudnya minta khulu'. Paham ya? Kalau minta khulu' kan gitu. Jadi wanita mengembalikan maharnya. Kalau misalkan si suami bilang enggak usah dibalikkan, sudah berarti ridha kan? Tapi kalau nuntut untuk balikkan, balikkan. Barakallahu fikum, membalikkannya, barakallahu fikum, sesuai dengan keridhaan kedua belah pihak tersebut. Kalau seandainya suami mengatakan sudah enggak usah dibalikkan, paham ya? Karena kalau yang minta cerai itu adalah istri, namanya khulu'. Tapi kalau yang perceraian yang sering kita dengar dengan tolak atau perceraian itu hak suami. Itu adalah hak suami. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kalian melampaui batasannya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang melampaui batasan atau istilahnya melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang zalim. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, at-talaqul ladzi tahsulu bihi raj'ah marratan. Perceraian yang masih bisa kembali kepada suami istri tersebut ada 2 kali. Wahidatun ba'dal ukhra. Satu kemudian setelahnya lagi. Maksudnya satu yang pertama, kemudian setelahnya lagi. Jadi 2 kali tolak gitu ya. Itu masih namanya tolak raj'i. Sekali tolak itu nanti masa iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haitan itu. Paham ya? Kalau balik di masa-masa iddah, maka tidak ada apa? Barakallahu fikum, maka tidak perlu nikah baru, tidak perlu dengan mahar yang baru. Misalkan masa iddahnya 3 kali suci, baru 2 kali suci balik lagi gitu loh. Itu nanti enggak ada masalah, masih istrinya. Paham ya? Tapi nanti kalau sudah masa iddahnya habis, dia mau balik seperti semulanya, maka nanti dengan nikah yang baru, mahar yang baru. Ngerti ya? Dengan akad yang baru tadi. Kalau seandainya sudah masa iddah baru dia mau balik. Tapi kalau belum masa iddahnya belum habis sudah balik, udah itu istrinya. Paham maksudnya? Kita lihat di sini. Fa hukmullahi ba'da kulli talqatin huwa imsakul mar'ah bil ma'ruf wa husnul 'ushrah ba'da muraja'atiha. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala setiap kali perceraian, selesai perceraian, ada imsakul mar'ah bil ma'ruf, itu menahan wanita tersebut dengan cara yang baik. Dalam artian tetap karena dia masih istrinya. Wa husnul 'ushrah, dan juga hendaknya memperbaik rumah tangganya, kekeluargaannya, ba'da muraja'atiha, setelah dia kembali kepada istrinya. Jadi dia balik ke istrinya bukan untuk membahayakan, tapi untuk memperbaiki rumah tangga agar menjadi baik gitu ya. Bukan malah untuk menyiksa istri atau istilahnya membunuh dan semisalnya. Paham ya? Jadi baliknya itu karena kebaikan dan ingin kebaikan. Barakallahu fikum. Au takhliyatu sabiliha, atau membiarkan atau melepaskan jalan wanita tersebut, ma'a husni muamalatiha bi ada'i huquqiha, bersamaan dengan baiknya muamalahnya, disertai dengan menunaikan hak-haknya. Wa alla yadhkuraha mutallikuha bisu'in,
Dan hendaknya suami yang menceraikan tadi tidak boleh menjelek-jelekkan barakallahu fikum istrinya tadi, menyebutkan dengan kejelekannya enggak boleh. Wala yahillu lakum ayyuhal azwaj an ta'khudhu syai'an mimma a'taytumuhunna minal mahri wa nahwi. Dan tidak halal bagi kalian wahai para suami mengambil sedikit pun dari apa yang kalian berikan kepada istri-istri kalian berupa mahar. Nah, ini hukum asalnya seperti itu, enggak boleh ngambil sama sekali. Cuman, ini kan proses dalam artian dalam masa-masa perceraian seperti ini keadaannya. Tapi kalau misalkan kita sudah menikah, mahar yang kita berikan kepada istri misalkan digunakan bersama untuk bisnis misalkan atau untuk modal bersama, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, kesepakatan. Paham ya? Karena mahar itu milik istri. Milik istri ya. Kemudian istri misalkan mengatakan, "Ayo kita pakai untuk bisnis. Untuk istilahnya untuk melanjutkan kehidupan berikutnya." Paham ya? Untuk kerjasama dan semisalnya boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, boleh enggak masalah. Nah, cuman kalau kita mengambil barakallahu fikum bertindak sewenang-wenang tanpa sepengetahuan istri misalkan kita ambil, kita jual, kita makan, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu nanti tergantung kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak. Nah, jadi karena mahar itu untuk istri bukan untuk mertua. Paham ya? Jadi yang menentukan mahar itu bukan mertuanya tapi istrinya. Nah, atau perempuannya sebelum menjadi istrinya tadi. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum. Illa an yakhafa az-zawjani alla yaquma bil huquq az-zawjiyyah. Nah, kecuali kalau seandainya kedua suami istri tersebut khawatir untuk tidak bisa menegakkan hak-hak suami istri. Fahina idzan ya'ridan amrahuma 'alal awliya, maka pada waktu itu pula hendaknya kedua-duanya barakallahu fikum menunjukkan perkaranya atau permasalahannya kepada para walinya. Bagaimana enaknya ini? Dilanjutkan atau tidak itu loh. Nah, karena kalau dilanjutkan pun tidak ada kebaikannya misalkan. Justru suami nyiksa istri terus misalkan. Enggak mau ngasih hak istri misalkan. Nah, kita lihat fa in khafal awliya adama iqamatiz zawjaini hududallah, jika para wali pun khawatir, para walinya khawatir juga. Nah, kalau tidak bisa kedua belah pihak tersebut menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, fala haraja 'ala zawjaini fima tadfa'uhu al-mar'ah liz-zawj muqabilu talaqiha. Artinya, kalau seandainya khawatir kedua-duanya tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah, tidak ada dosa. Suami istri tersebut, barakallahu fikum, seorang wanita atau istri tadi menyerahkan hartanya kepada suami muqabil talaqnya, sebagai bentuk balasan agar suami itu mau menceraikannya. Khulu namanya. Paham ya? Jadi mengajukan kepada barakallahu fikum istilahnya hakim, paham ya? Barakallahu fikum qadhi misalkan. Jadi istri mengajukan perceraian gitu loh istilahnya, minta agar diceraikan oleh suaminya, namanya khulu. Nah, itu nanti barakallahu fikum tidak masalah. Istri tadi mengembalikan uang atau harta yang dulu pernah diberikan kepada dia. Tilka al-ahkamu hiya hududullahi al-fasilatu bainal halal wal haram. Itu semuanya adalah hukum-hukum. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan antara halal dan haram. Fala tatajawazuha, maka jangan sekali-kali kalian melampaui batasannya. Wa man yatajawazu hududallahi, dan barang siapa yang melampaui batasan atau hukum Allah Subhanahu wa taala, faulaika humudz zalimuna anfusahum bita'ridhiha li'adzabillah, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka, yaitu dengan menjerumuskan diri mereka kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum, masalah ini bukan masalah gampang atau masalah yang istilahnya ringannya. Dalam masalah perceraian harus berhati-hati. Kemudian yang terakhir barakallahu fikum, firman Allah Subhanahu wa taala setelah diceraikan perceraian yang pertama, kemudian perceraian yang kedua, tinggal satu lagi kesempatan. Dalam artian itu dua itu sudah selesai ya. Tinggal sekali lagi itu nanti sudah mau tidak mau pisah, yaitu talak bain. Kita lihat qala Allah Ta'ala berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghairah.
Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Apabila suami telah menceraikan istrinya, pasal yang berapa ini? Yang ketiga ya, talak bain, maka tidak halal lagi bagi suami tersebut untuk kembali menikahi istri tadi hingga istri tersebut menikah dengan laki-laki lain. Paham ya? Maksudnya menikah dengan laki-laki lain sama laki-laki itu ditinggal mati atau diceraikan, baru bisa balik kepada suami yang pertama. Nah, paham itu maksudnya ya? Nanti ada yang dikenal dengan masalah ini dalam ilmu fikih namanya tahlil. Tahlil itu pernikahan bukan istrinya benar-benar menikahi untuk menikah itu bukan, tapi ada kesepakatan antara suami pertama dengan laki-laki tersebut. Menikahi sementara gitu ya, biar nanti bisa balik pada suami yang pertama. Nah, itu nanti dilarang. Paham belum? Jadi kayak bersengkongkol itu istilahnya. Nah, kita lihat sini. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a. Apabila suami menceraikannya maka tidak ada dosanya atas keduanya untuk suatu ketika nanti kembali lagi. In dhanna, jika yakin bahwasanya bisa menegakkan barakallahu fikum hafizakumullah, menegakkan syariat atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika nanti bisa balik lagi, tapi dengan cara apa? Dengan catatan istri tadi sudah dinikahi oleh laki-laki lain. Setelah itu diceraikan atau ditinggal mati. Seperti itu. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itu semuanya adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala menjelaskannya bagi orang-orang yang mengetahui. Qala al-mufassirun athabahumullah, fa in talaqa ar-rajulu zawjatahu at-talqah ats-tsalitsah. Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dengan perceraian yang ketiga, fala tahillu lahu illa idza tazawwajat rajulan ghairahu. Maka tidak halal baginya kecuali apabila dia menikah dengan lelaki lain yang selainnya. Zawajan sahihan wa jama'aha fi, ya kan? Dengan pernikahan yang benar dan lelaki tersebut berhubungan badan dengan wanita tersebut. Wa yakunu zawaj an raghbah. Berarti pernikahan itu benar-benar dilakukan didasari senang. Paham ya? Bukan tipu muslihat ya. La bin niyati tahlilil mar'ah li zawjiha al-awwal ini. Bukan semata-mata meniatkan untuk menghalalkan perempuan tersebut untuk suami yang pertama. Apa maksudnya? Jadi kalau pernikahan tadi bukan didasari karena senang dan ingin menikahi, tapi cuman untuk menghalalkan biar bisa balik pada suami yang pertama, dilarang. Paham belum ini? Itu namanya tahlil namanya. Fa in talaqaha az-zawj al-akhar aw mata 'anha wa anqadat 'iddatuha. Apabila suami yang lain tersebut sudah menceraikan istri tadi itu, kemudian atau suami yang tadi itu meninggal dunia dan sudah habis masa iddahnya, fala isma 'alal mar'ah wa zawjiha al-awwal an yatazawwaja bi 'aqdin jadid wa mahrin jadid. Kalau sudah diceraikan atau tinggal mati suami tadi, maka enggak ada dosa bagi keduanya, istri tadi itu nikah dengan mantan suami yang pertama tadi. Paham ya? Nikah dengan Dengan suami yang pertama itu enggak ada dosanya. Tapi dengan akad yang baru, mahar yang baru. In ghalaba 'ala dhannihima an yuqima ahkamallahi allati syara'aha lizawjain. Jika kedua-duanya yakin, berbaik sangka akan bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala syariatkan untuk kedua pasangan suami istri tersebut. Maksudnya balik enggak masalah, tapi kalau ada istilahnya mau memperbaiki rumah tangga yang barulah, mungkin di atas sunnah atau semisalnya, intinya mau kebaikan, bukan untuk kerusakan. Wa tilka ahkamullahil muhaddadah bainaha wa tilka ahkamullahil muhaddadah yubayyinuha liqaumin ya'lamuna ahkamahu wa hududahu li'annahum al-muntafi'una biha. Itu semuanya adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan, yang Allah telah jelaskan bagi kaumnya yang mereka mengetahui hukum-hukumnya serta batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka itulah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari pelajaran atau dari hukum-hukum tersebut. Barakallahu fikum. Jadi khulasahnya dalam masalah perceraian, barakallahu fikum, ada yang dikenal dengan tolak bain sama tolak raj'i. Tolak raj'i 2 kali. Setiap kali tolak itu ada iddahnya 3 kali suci atau 3 kali
3 kali haid. Di masa-masa iddah tersebut kok kalau belum masa iddahnya habis kok balik, itu memang suami istri enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau baliknya setelah masa iddah habis, maka nanti dengan nikah baru, akad yang baru. Nah, kemudian setelah tolak 2 itu kok mentolak yang ketiga lagi, nah namanya tolak bain. Mau tidak mau harus pisah, tidak bisa balik lagi istri kepada suami yang pertama, kecuali disyaratkan apa? Harus dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan atau ditinggal mati suami yang kedua tersebut, barulah setelah masa iddahnya habis, istri tersebut bisa balik pada suami yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.